Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada kita, utamanya kenikmatan taufik, yakni dimudahkan untuk menjalankan ketaatan kepadanya, menjalankan ibadah kebaikan. Karenanya diantaranya adalah kita terus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertafaqquh fiddin, untuk thalabul ilmi, untuk mendatangi majelis ilmi guna mengkaji, mempelajari, memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, untuk menyegarkan agar kita terus semangat istiqomah mencari ilmu. Maka sebelum kita melanjutkan kajian, saya ingin menyampaikan beberapa kalam ulama atau bahkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang sangat betul apa yang didhawuhkan oleh beliau para orang-orang alim, beliau para ulama. Mereka berkata bahwa di zaman akhir itu orang bisa istiqomah untuk mengaji itu sudah termasuk golongan orang-orang keramat. Orang-orang keramat. Kalau kita kan bayangan keramat itu kan bisa jalan di air, bisa terbang di udara. Sekarang jalan di air ada kapal. Kemudian jalan di udara ada pesawat. Kemudian sepersekian menit sudah bisa melampaui berapa kilometer, sudah ada kereta cepat atau sudah ada transport yang cepat. Zaman akhir itu diterangkan oleh beliau para ulama, berjalan di atas air, bisa terbang di awan, bisa terbang di udara, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk istiqomah mengaji. Istiqomah mengaji loh, bukan pengajian. Artinya bukan ngaji musiman. Kalau ngaji musiman rame. Kalau ngaji musiman itu artinya setahun sekali, maulidan, apalagi Isra Mi'raj, terus nuzul Quran, yang modelnya setahun sekali itu rame. Terus sedemikian rupa dipersiapkan, ada panitianya, penggalangan dana, susunan acaranya, kan gitu. Tapi bukan itu. Yang diutamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan yang pengajian model seperti itu. Itu perlu untuk penyegaran, perlu juga baik, positif. Tapi yang lebih utama adalah ngaji. Ada istilah ngaji, ada istilah pengajian. Kalau ngaji itu rutin, setiap hari, setiap sepekan sekali, step by step. Bahasanya Syekh Hinam Zubair itu adalah, kalau ingin tahu paham agama dengan betul itu ngaji, bukan pengajian. Kalau pengajian itu nyupport, memotivasi dalam kebaikan untuk melakukan kebaikan. Kalau ingin memahami itu ngaji, atau bahasanya adalah kajian kalau bahasa Indonesia. Oleh karena itu banyak sekali keterangan-keterangan dari hadis, keterangan-keterangan dari athar maupun ulama yang benar-benar menyupport supaya kita itu untuk terus mengaji. Bahkan Al-Quran pun juga banyak. Qul, katakanlah, hal yastawil ladzi ya'lamuna wa la ya'lamun, atau kama. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ya, enggak begitu hafal ayatnya, tapi itu intinya. Banyak sekali
motivasi untuk berangkat ngaji. Marhaban biwasiati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang hadir di majlisil ilmi di Musola Nurul Falah ini senantiasa disambut oleh Rasulullah. Senantiasa disambut oleh beliau baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Marhaban biwasiati Rasulullah. Yakni wasiat utamanya Rasulullah itu kepada umatnya adalah disuruh untuk terus mempelajari ilmu-ilmu agama. Apalagi di zaman akhir yang paling utama itu adalah mempelajari ilmu-ilmunya Allah. Karena serba membingungkan di zaman akhir ini. Tapi kita harus hati-hati juga. Mempelajarinya kepada siapa, sanadnya itu harus jelas, nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami Rasulullah banyak sekali dawuhnya. Suatu saat beliau Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada salah satu sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud, atau namanya adalah Abdullah bin Mas'ud, termasuk Abadilah. Abadilah itu sahabat-sahabat yang namanya Abdullah. Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar Abdullah bin Umar. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Bahwa yang kemudian Ibnu itu yang diawali dengan Abdullah itu termasuk Abadilah. Suatu saat Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya Ibnu Mas'ud, dulu suka saatan fi majlisil ilmi, la tamusu kullaman wa la taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabah." Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sebentar saja di majelis ilmu, yakni suatu majelis yang mengkaji ilmu-ilmunya Allah, sebentar saja. La tamusu kullaman wa la taktubu harfan, meskipun kamu tidak menyentuh sama sekali pulpen, kamu tidak menulis sama sekali ilmu yang diterangkan, cuma ngaji kuping, tapi niatnya benar-benar ngaji. Khairul laka min itki alfi raqabah, itu lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Di zaman dulu, 1 budak aja kita belum tentu mampu, ini 1000 budak. Jadi setiap kita ngaji, duduk, meskipun tidak ada yang ditulis, meskipun tidak menyentuh atau memegang pulpen, itu lebih baik dari sedekah berupa memerdekakan 1000 budak. Setiap hadir di majelis ilmu. Makanya saya usahakan setiap ngaji itu saya sinau dulu, mutolaah dulu, belajar dulu dari dulu guru-guru saya mungkin gimana. Karena supaya nyambung, sampean melihat saya seperti kemudian saya melihat guru saya melihat gurunya lagi sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dilanjutkan, wa nadhuruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farosin tasaddaqta bi fisabilillah. Kamu melihat wajahnya orang yang berilmu, indah-indah saya lah, umpama saya lah, gaya-gayanya kan gitu gaya-gayanya kan berilmu sidik-sidik, cuma secuil kan nggak masalah, indah-indah gitu. Itu lebih baik daripada kamu sedekah 1000 jaran, 1000 kuda, jaran ini kuda, 1000 kuda untuk sabilillah. Melihat nyong itu lebih baik, tapi melihatnya itu karena ilmunya, jangan karena apa-apanya. Meskipun kan indah-indahnya kan sedikit, ilmu kan nggak masalah, kan gitu kan Bu. Setidaknya saya bisa memuroti atau memaknaikan, lumayan punya sedikit ilmu. Itu lebih baik, lebih bagus daripada sedekah 1000 kuda fisabilillah. Zaman dulu, zaman untuk berjihad dan mempersiapkan peralatan, sarana prasarana perang. Ayo siapa yang mau ikut nyumbang jihad fisabilillah? Kita itu memandang orang yang berilmu itu lebih utama daripada bersedekah 1000 kuda. Wassalamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanah.
kita salam, apalagi terus kemudian musofahah. Kali itu nggak usah musofahah dengan yang bukan sama-sama perempuannya. Kalau ibu diajari ustadzah silakan salaman. Jadi kalau ya nggak perlu, cukup salam biasa, assalamualaikum. Itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ibu tadi udah salam apa belum? Assalamualaikum. Udah belum? Belum ya? Oh sama ibu udah. Tapi kan ini wassalamuka alal alim. Berarti masuk ke assalamualaikum kan gitu. Jadi nggak apa-apa. Sudah tak jawab waalaikumsalam. Loh ini nggak bain-bain ini, nggak rendahan ini, nggak bain-bain, nggak rendahan ini. Sampai di situ segitunya loh Rasulullah supaya kita termotivasi. Wes ora usah nggo pulpen rapopo. Oh nggak usah nulis, nggak masalah. Itu daripada kue sedekah segitu banyak itu lebih baik. Nah, ini bukan berarti nggak usah sedekah. Sedekah ya sedekah, tapi hadir ilmu juga penting. Terus kemudian man tafaqqa fi dinillahi azza wa jalla tafahullahu ma'ahama wa razaq min hasulain nasib. Barang siapa belajar ilmunya Allah, agamanya Allah, kafahullahu ma'ahamahu. Allah pasti mencukupi kebutuhan pentingnya, pasti. Mempunyai keinginan yang penting apa, hajat penting apa, pasti dipenuhi oleh Allah. Dimudahkan jalannya, dikasih solusi. Tapi bukan berarti kemudian seperti ngajinya itu seperti apa ya, mot-motan itu apa namanya, mot-motan itu kambuh-kambuhan. Memang ada tes-tesannya. Lagi semangat tiba-tiba hujan, lagi semangat tiba-tiba ada apa gitu sih. Memang ada tes-tesannya. Tapi ketika kita ingat, wah ini tes-tesan, harus berangkat ini. Kan gini, sejauh mana kita berkorban, yang kita harapkan dari pengorbanan itu pasti akan diberikan. Tapi dikit-dikit ceret, aduh hujan males. Padahal hujannya sudah reda. Udah, saya berangkat reda. Tapi nyatanya aduh sudah terlanjur selimutan. Memang seperti itu. Abahnya kiai saya itu namanya Syekh Abdul Rahim bin Ahmad itu sebelum beliau memang banyak yang ngaji. Beliau itu sekalipun yang datang itu satu orang. Beliau pada waktu itu ngaji kalau nggak salah ngaji Bukhari, hadis. Satu orang itu seperti semangatnya itu seperti ngaji kepada ratusan orang. Membuktikan keikhlasan beliau dalam mengaji. Saya mau meniru seperti itu. Mbok sing ngaji itu berapapun 100, 200, 300 ya semangat gitu aja. Yang ngaji meskipun ibu-ibu cuma satu, istrinya Pak Hari atau istrinya Mas Budi atau istrinya Pak Ustadz Isan atau siapapun ya. Ini berapa orang nih ibu ini? 30? 50? Ibu, malaikat rokib, ate, dua-dua kan itu buahnya itu. Jadi orang yang senang ngaji pasti keinginan pentingnya, hajat pentingnya, nafkah anak, nyangoni anak ini pasti dicukupi Allah. Gak usah amin-aminan, pasti Bu. Nah amin kan masih berharap. Ini yang janji kok Rasulullah gak mungkin berbohong kok. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu urusan Allah, gak usah kamu matematika. Matematika itu pakai matematikanya Allah. Tapi ini harus yakin. Setiap ada fadilah, keutamaan itu sejauh mana keyakinan kita. Jangan cuma tenang pura. Rasulullah kok tenang pura. Ini bukan omongan saya, tetapi hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha takaffalu litalibil ilmi birizqihi. Sesungguhnya Allah menanggung rizkinya orang yang ngaji, orang yang mencari ilmu. Memang benar semua itu sudah dikasih rizki. Maksudnya ini gimana? Allah mudahkan. Allah mudahkan. Ini nggak harus di pondok.
nggak harus nyantri di asrama bener-bener pondok, enggak. Tetapi kita hidup di masyarakat, kita punya rutinitas pekanan atau hari apa tertentu untuk terus mentaklukkan, mengkaitkan diri kita untuk senantiasa istiqomah mengaji, kecuali ada udur, benar-benar udur. Karena innallaha takaffala li thalibil ilmi birizqihi. Kalau memang nggak neko-neko, nggak neko-neko, yakin dimudahkan rezekinya. Buang anaknya 2, 3, 10 umpama sudah terlanjur anaknya 10 umpama, sudah terlanjur. Bukan kemudian target 10 anak, sudah terlanjur. Dicukupi oleh Allah. Dicukupi oleh Allah. Jadi ada semua fadilah. Ada semua fadilah dalam hal kita mengaji, kita datang ke majelis ilmu. Bahkan diterangkan semua alam raya ini pasti mendoakan, memohonkan ampun kepada orang-orang yang mau mengaji. Tidak hanya pada waktu mereka hidup, sampai mereka pun wafat tetap didoakan ila pengadilan akhirat. Tapi syaratnya tadi ngefan pada ngaji. Ngefan itu yakni punya ikatan untuk ngaji, bukan musiman ngaji. Gitu, bukan musiman ngaji. Cuma contohnya gini, saya ini memang saya taklukan ikut majelis ilmu di apalah ini, terkait apalah ini, kajian fikih, punya takluk, itu baru dikatakan benar-benar thalibul ilmi. Atau ngaji apalagi yang di sini satu pagi atau dimanapun punya. Jadi nggak terus kemudian ngot-ngotan. Tahu ngot-ngotan Bu ya? Nunggu enak aja lah. Kok nunggu enak? Dipaksa. Nunggu enak aja, nanti ya 1-2 kali kendor lagi. Satu lagi 1-2 kali kendor lagi, tiba-tiba suka katam kan gitu. Jadi ayo kita terus mengaji, paham nggak paham berangkat ngaji, ngantuk nggak ngantuk berangkat ngaji. Nggak dilarang tidur, nggak dilarang tidur, boleh tidur tapi kok normal, cuma sebentar kok tidur. Ayo kita lanjutkan kajian.